Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ismiatun Fitrina Ramadhani dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan mereview hasil presentasi kelompok 3 dengan tema definisi hukum dalam usul fikih macam-macamnya, hukum ahliyah, awarid ahliyah. Yang pertama, definisi hukum dalam usul fikih dapat dilihat dari berbagai perspektif para ulama yang berbeda. Di antaranya, menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum dalam usul fikih adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Menurut Imam Al-Ghazali, yaitu hukum sebagai perintah yang datang dari Allah kepada hambanya yang berbentuk ucapan, tindakan, atau kesan. Perspektif Al-Shatibi, hukum dalam usul fikih yaitu penetapan syariat tentang kebaikan bagi hambanya di dunia dan akhirat dalam yang didasarkan pada pengetahuan, keadilan, dan hikmah. Menurut ahli usul fikih, hukum ialah kitab Allah atau sabda Nabi yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik kitab itu mengandung perintah dikerjakan ataupun larangan untuk ditinggalkan. Sedangkan subjek hukum adalah seseorang yang perbuatannya dikenal kitab Allah yang disebut mukallaf. Macam-macam hukum dalam usul fikih. Ada beberapa jenis hukum dalam usul fikih, diantaranya yang pertama, wajib. Wajib adalah perbuatan yang diwajibkan oleh syariat seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya bagi umat muslim yang sudah balighh dan mempunyai akal sehat. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Yang ketiga, mubah. Mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat tanpa ada ancaman pahala atau hukuman seperti makanan yang halal. Yang keempat, makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari namun tidak diharamkan, contohnya merokok. Yang kelima, haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat seperti menyakiti orang lain dan minum minuman beralkohol. Subtema yang ketiga itu tentang pengertian mahkum alaih, ahliyah, dan awarid ahliyah. Yang pertama, mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenal Allah atau mukallaf, sedangkan menurut bahasa mukallaf berarti orang yang dibebani hukum. Dalam istilah usul fikih, mukallaf disebut mahkum alaih atau subjek hukum. Sedangkan secara terminologis, pengertian mahkum alaih adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah agar berbuat baik. Yang kedua, secara etimologi ahliyah merupakan kecakapan mengenai suatu urusan, sedangkan secara terminologi ahliyah diartikan sifat seseorang yang dianggap telah sempurna jasmani maupun akalnya. Yang ketiga, awarid ahliyah adalah hambatan-hambatan yang menghalangi seseorang untuk menjalankan ketentuan syar'i. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil review kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.